pernafasan. Dan yang 5% adalah asma dan sebagainya. Dan untuk angka kematiannya atau mortality rasionya itu 3 sampai dengan 4%. Itu bisa menimbulkan manifestasi seperti yang tadi saya sampaikan. Untuk faktor risiko COVID sendiri, di sini setiap orang bisa tertular. COVID tidak memilih itu pejabat, COVID tidak memilih itu orang miskin, COVID tidak memilih itu pengemis, COVID tidak memilih itu ulama. Tidak, siapa yang akan ditulari maka dia bisa menulari tanpa memandang usia dan jenis kelamin juga. Dari mulai bayi sampai dengan lansia itu semuanya bisa tertularkan ke orang tua yang ada di rumah. Makanya kalau orang tua itu tanpa komorbid dan dari screening vaksinasinya memenuhi, harusnya divaksin untuk melindungi agar para lansia itu tidak terpapar penular dari SARS-CoV-2 tadi. Orang dengan gejala penyakit pernafasan sebaiknya beretika saat bersin. Nanti ya bagaimana beretika bersin, dimasak yang matang, jangan setengah matang. Nah untuk pengobatan COVID itu belum ada. Sampai sekarang pun masih banyak sekali pendapat dari para pakar. Tergantung kita mau mengikuti yang mana. Jadi pengobatannya ya kita mengobati gejala itu, misalnya panas ya diberi paracetamol, batuk ya diberi obat batuk, ya terus kalau ada pusing diare ya diberi obat pusing dan diare. Yang kontak erat. Nah terus sebelum kita melakukan tes biasanya kita melakukan deteksi dulu kalau ada yang sakit. Kalau ada yang sakit kita harus deteksi secara dini apakah ini termasuk keterlaksana sesuai standar. Semua pasien bukan COVID yang memiliki kondisi parah memperoleh tata laksana sesuai standar juga. Tidak ada peningkatan kematian akibat penyakit selain COVID di rumah sakit. Sistem pelayanan kesehatan dapat mengatasi peningkatan lebih dari 20% kasus COVID-19. Dan kriteria berikutnya adalah terdapat komite pencegahan infeksi ya, di seluruh fasilitas kesehatan dan penanggung jawab PPI di seluruh dinas kesehatan kabupaten kota. Terus seluruh fasilitas pelayanan kesehatan dapat melakukan screening terhadap COVID dan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan memiliki mekanisme dalam penanganan COVID. Lanjut Mas. Nah ini kriteria surveillance Kesmasnya adalah setiap kasus baru dapat diidentifikasi, ya, dilaporkan dan dilaporkan oleh pusat. Nah ini laporannya meliputi jumlah suspek, jumlah probable, jumlah konfirmasi, jumlah kematian, jumlah kontak erat, jumlah kasus rawat di rumah sakit dan jumlah kasus yang diambil spesimennya untuk diperiksa. Kriteria berikutnya adalah sistem surveillance ya, yang diperkuat di fasilitas seperti adanya di panti jompo atau di panti rehabilitasi, di asrama pondok pesantren, ya itu harus diperkuat dan di kelompok-kelompok rentan. Dan kriteria yang terakhir, surveillance kematian COVID-19 dilakukan di rumah sakit dan di masyarakat. Jadi meskipun kematiannya di masyarakat juga itu harus dilaporkan. Sama Mas, dilakukan tes. Apa tes rapid lagi? Kalau dia dapat gejala, maka dia dinyatakan selesai isolasi mandiri. Ya. Terus untuk kasus probable atau kasus konfirmasi dengan gejala ringan, sedang, berat atau kritis, juga tidak dilakukan pemeriksaan RT-PCR untuk menentukan selesai isolasi. Dihitung 10 hari sejak tanggal konser ditambah dengan 3 hari setelah tidak lagi. Mewakili tokoh masyarakat yang kebetulan sebagai ketua RT di Limbangan RT 1 RW 8 di Limbangan Wetan. Yang saya tidak banyak tidak mau tanya yang macam-macam. Cuma tadi yang disampaikan Bu apa tadi lupa ya, Dokter Tami itu menurut saya cukup
menarik dan saya ingin tahu dan ingin baca. Cuman tadi saya mengikuti dengan cara coret-coret, ketinggalan terus, Bu. Nah, untuk saya bisa mengetahui dan memahami, tentunya dibutuhkan lembaran yang bisa saya baca. Apakah nanti kami bisa minimal ya oleh-oleh atau untuk pengetahuan tambahan, meskipun sedikit-sedikit tadi agak nyantol, tapi jelas tidak semuanya. Saya coba coret-coret. Sono dari Desa Padasugi. Terima kasih kepada narasumber Ibu Dokter. Setelah saya tadi menyimak sedikit ya, karena tadi dari apa disampaikan oleh pertanyaan pertama memang agak kecil itu tulisannya. Ada beberapa yang perlu saya tanyakan. Ada kejadian tentang adanya COVID, yang ada kasus suspek dan probable, Bu. Ini yang di masyarakat kan jadi dilema yang tadi disampaikan oleh Ibu, ini meninggalnya COVID apa tidak, maka jadi bingung untuk penanganan atau untuk keamanan dari pihak rumah sakit mungkin di COVID-kan mungkin. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, dengan adanya tindakan dan ajakan dari Bupati dengan gencar-gencarnya vaksinasi, Bu, apalagi sekarang harus sudah menuju kepada untuk level Brebes kan baru 40% untuk manula gitu ya, belum sampai ya, harusnya 60 atau 80. Makanya dari provinsi harus giat-giatnya untuk satu orang guru atau satu orang untuk membawa satu manula. Pertanyaannya adalah, setelah divaksin, Bu, ini masyarakat bertanya-tanya, setelah divaksin, baik vaksin 1, 2, bahkan untuk nakes ada 3, ini yang sudah dilakukan, kira-kira berapa persen kekebalan mereka yang sudah divaksin terhadap mereka yang terkena COVID, apalagi OTG, kena OTG. Jadi berapa kekebalannya? Jadi mereka tidak tanya-tanya lagi, setelah divaksin kira-kira bagaimana, masih kuat apa enggak maksudnya. Itu kekebalannya berapa persen, Bu. Yang kedua, nun sewu, berapa lamanya, Bu, untuk menentukan setelah di swab atau di PCR tadi sudah disampaikan terhadap mereka yang di swab atau PCR, karena di rumah sakit nun sewu ini menunggu sampai 3 jam, 4 jam, 5 jam, bahkan lebih dari itu, menentukan bahwa ini positif atau negatif. Tetapi sekarang, mohon maaf, yang untuk apalagi untuk Kelurahan Limbangan Wetan, yaitu Ketua RW 08 Limbangan Wetan, BTN Indah, Limbangan Indah. Begini, Bu, jadi memang kita khususnya di RW 08 Kelurahan Limbangan Wetan ini memang kita sudah melaksanakan Joko Tonggo ya. Ini hampir sukses ya, di dalam hal masyarakat ini. Namun demikian bahwa memang yang saya tanyakan ini bahwa kedisiplinan daripada masyarakat itu sendiri ya. Jadi sebenarnya sudah germas ini sebenarnya kita sudah laksanakan. Namun dari beberapa tetangga RT dan RW ini ya tidak disiplin di dalam hal masalah 5M itu ya. Jadi yang pada akhirnya itu bahwa ini dampak lingkungan daripada lingkungan tersebut ini meniru daripada yang lain gitu. Jadi kebanyakan seperti itu. Kedua, bahwa ini untuk belajar itu tapi informasi dari pagi sudah bisa nanti bisa dibaca-baca nih Pak di rumah. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Yang kedua dari Pak Sono Padasugi,
ini terkait dengan dilematis vaksinasi berdosis masih 40%. Setelah divaksin, baik vaksin pertama maupun kedua, berapa persen kekebalannya terhadap mereka yang terkena COVID ya Pak ya? Yang kedua, berapa lama setelah di-swab dan untuk menentukan pasien tersebut, orang tersebut positif atau negatif? Kenapa sekarang kok cepat keluar? Dulu lama gitu ya Pak ya? Nanti bisa dijelaskan oleh kami. Dan yang ketiga, terkait dengan bermacam-macam vaksin, itu vaksin yang cocok untuk masyarakat Indonesia itu yang mana? Yang terakhir dari Pak Yartono ya, Sukamto Limbangan Wetan, Pak RW ya. Ini terkait dengan disiplin masyarakat untuk menerapkan 5M nih Pak. Kesininya kok agak kendor gitu nih Pak ya. Mungkin bagaimana edukasinya. Dan yang berikutnya, pertanyaan berikutnya, setelah divaksin itu efektivitas vaksinnya berapa lama? Dan masyarakat itu cenderung meremehkan. Bagaimana? Itu nih Pak ya. Monggo kepada Ibu narasumber. Jadi pakainya share materi lewat lewat media, bukan untuk dicetak nih. Sampun masalah ya Pak ya, materinya ya. Monggo nanti di rumah bisa dibaca-baca. Kalau mau tanya saya boleh, nomornya 081 326 849 399, atau kalau mau nanya Bu Bidan atau Bu Dokter Puskesmas juga nggak ada nopo-nopo. Ya. Kalau misalnya ada yang tidak paham, Pak, ketika di rumah lagi, di rumah dibaca lagi, kalau ada yang kurang paham bisa ditanyakan. Terus yang selanjutnya dari Pak Darsono, dari Pak Dasuki. Nah ini terkait dengan vaksinasi. Vaksinasi itu berapa lama untuk perlindungannya? Dan sebenarnya gini Pak, vaksinasi itu kan ada tujuannya, yaitu meningkatkan imunitas, ya, untuk melindungi diri kita. Dan di pandemi COVID ini ada imunitas. Jadi orang-orang yang akan divaksin itu akan melindungi masyarakat atau pribadi, individu yang tidak divaksin di sekitar kita karena mungkin alasan kesehatan yang tidak bisa divaksin. Itu yang namanya herd immunity, jadi timbulnya kekebalan komunitas. Nah, untuk efektivitas vaksin ini sendiri rata-rata itu adalah biasanya 2 tahun. Jadi makanya kenapa kita harus segera mengejar capaian vaksin, targetnya itu Desember 2021 itu vaksinasi harus sudah selesai. Nah ini makanya butuh dari kerjasama semuanya, bagaimana kita menggerakkan masyarakat. Bukan TCM itu sebagai screening apakah yang dilakukan tes itu reaktif atau non reaktif. Begitu nih Pak. Jadi memang beda tesnya. Kalau yang paling valid memang adalah tes PCR atau TCM. Kalau rapid itu kevalidannya di bawah PCR tapi TCM. Namun mengingat sekarang sudah ada ketetapan pedoman bahwa tes rapid antigen itu bisa menentukan atau dijadikan dasar sebagai bahwa dia adalah positif atau negatif, maka kita bisa menggunakan tes rapid antigen swab ini untuk yang screening. Yang di desa ini melalui ini nanti Jawa Tonggo, harapannya nanti setelah 3 desa, nanti jangan 3 desa lagi,